Halo, saya Leo dari angkatan 2023, program studi kajian budaya dan media. Saya meneliti penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Praktik HEDI pada Perempuan di Malaka, Nusa Tenggara Timur, yang berfokus pada politik tubuh dan interseksionalitas. Jadi, secara umum ini membahas tentang HEDI. HEDI itu adalah sebuah praktik tato tradisional pada perempuan di Malaka. Jadi dulunya praktik ini digunakan oleh para perempuan sebagai tanda sebuah ikatan pernikahan dan penanda suatu kedewasaan begitu. Nah, dari sini saya melihat adanya ruang di mana kita bisa melihat lebih dalam lagi apa sih yang membangun adanya relasi kuasa terhadap identitas perempuan di Malaka. Tidak hanya berbicara tentang tatonya, gambar tatonya saja atau makna tatonya seperti apa, tetapi bagaimana tato ini atau HEDI ini bisa menjadi ruang atau menjadi sarana atas adanya relasi kuasa pada perempuan. Awal mula tertarik riset itu? Kalau secara pribadi sebenarnya saya pribadi suka melihat orang-orang bertato awalnya begitu. Menurut saya itu adalah sesuatu yang keren ya, bagi saya sesuatu yang keren. Tapi mungkin untuk beberapa orang banyak yang menganggap tato itu mungkin bukan budaya bangsa, tidak berbudaya, tidak sopan seperti itu. Lalu saya bertanya-tanya apa benar ini tato bukan budaya Nusantara begitu. Ternyata tidak. Ternyata kalau kita lihat lebih lanjut, bahkan ratusan atau mungkin ribuan tahun yang lalu, seperti halnya tato di Mentawai, di Dayak, itu ya menjadi budaya, sudah ada sejak mungkin sebelum Indonesia ada begitu. Dan kemudian dari situ saya menemukan dari obrolan-obrolan bersama teman-teman, ternyata ada satu praktik juga tato tradisional yang sudah dilakukan dari ratusan atau mungkin ya lebih dari ratusan tahun, yaitu di Pulau Timor, khususnya di Malaka, yang dilakukan oleh para perempuan di sana. Itu yang menjadi keunikan dan menjadi satu daya tarik kenapa saya mau menggali, karena ternyata tidak hanya dilihat dari visualnya saja. Kalau mungkin di beberapa penelitian tato melihatnya tentang makna atau arti secara visual, tetapi ternyata ada cerita tersendiri, terlebih pada sejarah bagaimana perempuan itu ditempatkan pada suatu adat di suatu daerah, khususnya di Pulau Timor. Kan tadi kamu bilang banyak suku di Indonesia yang pakai tato. Kenapa pada akhirnya kamu memutuskan di lokasi penelitianmu itu? Nah, hal yang menarik yang saya temukan ketika saya mencari tahu lebih lanjut tentang tato itu, kita lihat dari sejarahnya, ternyata tato atau HEDI pada perempuan Malaka itu memiliki beberapa transformasi di beberapa era. Dari yang awalnya sebelum kedatangan bangsa-bangsa kolonial seperti Portugis dan Belanda, di mana tato itu berfungsi sebagai sebuah tanda kedewasaan atau tanda ikatan, di mana kalau kita lihat, jadi ada namanya mete. Mete ini adalah, kalau kita bahasakan secara umum mungkin begadang kali ya. Jadi di sana ketika ada seseorang meninggal, ketika seseorang meninggal itu mereka melakukan begadang untuk menjaga orang yang meninggal itu gitu. Nah, ini menjadi sebuah kesempatan di mana para pemuda dan pemudi di sana untuk berkenalan satu sama lain.
Nah, salah satu yang mereka lakukan adalah mentato tangan mereka. Biasanya kalau mereka sudah memiliki, misalnya ada, oh aku punya pasangan ini nih. Nah, dia akan menulis dengan inisialnya, inisial namanya. Misalnya kalau nama saya Leo, mungkin ditulis dengan huruf L seperti itu. Artinya tandanya sudah dimiliki Leo gitu. Tetapi ada juga Hedi yang saya teliti itu juga, di mana itu menjadi tanda sebuah hubungan pernikahan atau sudah dipinang. Biasanya ditandai dengan tato yang ada di kaki mereka. Ada juga yang di tangan mereka tanda sebuah kedewasaan dengan gambar yang garis yang melintang di pergelangan tangan. Dari situ ternyata ketika kita melihat sejarahnya setelah kedatangan Portugis, ternyata ada cukup banyak transformasi begitu. Seperti gambar-gambar tato yang mungkin awalnya itu simbol rumah adat, itu menjadi ada dengan simbol salib, di mana ya Portugis dan Belanda juga membawa misionaris agama kekristenan gitu ya. Kemudian hal yang lebih menarik lagi ketika Jepang datang ke Nusantara gitu, ketika pendudukan Jepang, di situ terjadi sebuah sistem yang dikenal dengan Yugun Ianfu, atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah perbudakan seksual. Jadi para perempuan di sana dijadikan penghibur untuk para tentara Jepang. Nah, hal ini tentu mendatangkan sebuah perlawanan, adanya protes begitu ya. Maka terdapat sebuah perjanjian tidak tertulis pada waktu itu dari penduduk lokal dan tentara Jepang, di mana mereka sepakat bahwa para perempuan yang sudah menikah atau sudah dipinang itu tidak boleh dijadikan ianfu, tidak boleh dijadikan budak seks dan dibawa ke ianjo. Tandanya adalah mereka memiliki tato, karena sebelumnya tato berfungsi sebagai tanda sebuah ikatan pernikahan. Jadi ketika ada perempuan yang bertato, jadi mereka tidak boleh dijadikan budak seks seperti itu. Nah, hal ini didengar oleh para penduduk. Kemudian pada saat itu para perempuan yang mereka tidak menginginkan untuk dijadikan budak seks, mereka berbondong-bondong untuk mentato tubuh mereka, kendati mereka belum menikah. Hal ini menjadi sebuah tanda di mana mereka melawan, atau ini sebuah tanda imunitas atau tanda resistensi agar mereka tidak menjadi budak seks tentara Jepang. Setelah periode Jepang, di sana masih terjadi nggak, mungkin sampai sekarang, perempuan yang mentato tubuhnya? Ya, kalau dilihat dari sampai sekarang sebenarnya tato atau hedi pada perempuan Malaka itu berhenti ya ketika masa tahun 60-an, 60-70-an itu berhenti, karena mungkin waktu itu masa Orde Baru juga mengklaim bahwa tato ini kan sebagai sebuah tanda kriminal ya. Maka dan juga ketika gereja masuk, lembaga-lembaga keagamaan masuk, kemudian juga lembaga pendidikan masuk, mereka secara tidak langsung melarang adanya praktek tato itu dilanjutkan. Makanya ketika tahun 60-70-an itu sudah mulai berhenti praktiknya. Tantangan terbesar ketika riset ini? Nah, untuk riset ini ternyata saya bersama dosen pembimbing saya, Mbak Aida, di beberapa kesempatan, di beberapa bimbingan, kemudian kami menyepakati bahwa oh ternyata saya harus menuju ke Malaka, di mana saya sebenarnya tidak punya relasi mungkin pertemanan atau keluarga yang ada di sana. Tapi Mbak Aida waktu itu mendorong saya untuk yuk coba kita cari gimana caranya untuk menuju
bisa menuju ke sana, setidaknya untuk beberapa minggu di sana gitu. Dan akhirnya saya mencoba ke sana dan ya syukurnya saya bisa mendapatkan seorang teman di sana yang bisa menghubungkan saya untuk mengamati, mengobservasi dan tinggal di sana untuk beberapa waktu gitu. Nah, untuk kendalanya sebenarnya adalah karena praktik tato itu sudah lama tidak dilakukan. Itu menjadi satu kendala tersendiri di mana ingatan-ingatan para masyarakat di sana tidak terlalu mengenal bahwa ini sebuah tradisi yang pernah dilakukan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, para mama-mama yang masih memiliki Hedi di sana, ya seperti yang saya sampaikan tadi, sudah berusia 70 tahun ke atas begitu, dan ingatan-ingatannya perlu untuk merecalling itu menjadi sebuah tantangan tersendiri karena mereka mungkin ada yang sudah mengingat masa-masa seperti itu 70 tahun yang lalu seperti apa. Kemudian juga yang tidak kalah menantang adalah kendala bahasa. Nah, di sana mama-mama di Malaka mayoritas berbahasa kesehariannya adalah bahasa Tetun, bahasa lokal yang ada di Pulau Timor di Malaka. Sementara saya tidak bisa berbahasa Tetun, maka saya waktu itu perlu seorang teman untuk juga membantu menerjemahkan apa yang dimaksud. Itu menjadi suatu kendala tersendiri. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan juga mungkin bagi teman-teman peneliti yang mungkin berasal dari Malaka, bisa meneliti itu dengan bahasa Tetun akan lebih jelas bagaimana konteks yang diceritakan di sana. Temuan paling penting dari riset kamu, mungkin selama di sana kamu menemukan suatu hal yang menarik gitu. Hal yang menarik tentunya ketika saya pertama kali meneliti dan itu keluar pulau, tentu yang pertama adalah sebuah ketakutan. Tempatnya seperti apa, orang-orangnya bagaimana. Mungkin bagi para peneliti-peneliti di awal juga mungkin akan mengalami hal yang serupa. Tapi waktu saya datang ke sana, waktu itu saya boleh menyebut nama kan? Boleh. Saya bertemu dengan seorang teman yang membantu saya dari awal, yaitu Kakak Anjali. Dia orang Keva. Kemudian kami sebelumnya tidak berkenalan sama sekali, tapi waktu itu saya email, kemudian kami berhubungan secara lebih lanjut di WhatsApp. Kemudian saya mengutarakan bahwa saya ingin ke Keva. Dia takut, saya juga takut karena kami sama-sama belum kenal. Tapi ketika seiring berjalannya waktu kami saling berkomunikasi, akhirnya saya ke sana, ternyata saya diterima oleh keluarga Kakak Anjali, dan saya diantarkan oleh Kakak Anjali dari Keva ke Malaka, kurang lebih 3 atau 4 jam perjalanan naik motor. Dan ternyata perjalanan-perjalanan itu membuat saya menyadari bahwa segala hal itu akan lebih menarik kalau kita selalu berani untuk mencobanya begitu. Karena yang kita takutkan itu ternyata hanya di pikiran-pikiran kita saja. Ketika kita sampai sana, kita tahu apa yang mau kita cari dan kita jelas dengan apa yang ada di sana. Ini pengalaman pertama saya juga ketika menjadi peneliti dan menuju ke tempat yang sama sekali asing bagi saya. Saya ke sana dan ternyata tidak semudah itu, tapi juga ternyata tidak sesulit itu. Itu yang menjadi hal yang menarik bagi saya dalam penelitian tesis itu. Ya, yang menarik ketika berproses dengan penelitian yang saya lakukan adalah ada satu masa di mana saya tidak tahu akan menulis apa lagi begitu. Saya setelah mendapatkan data dari Malaka yang saya bawa ke Jogja, kemudian ini harus diapakan. Ketika datanya sudah didapatkan,
saya tidak tahu. Dan ada beberapa konteks yang ternyata sulit untuk saya kembangkan begitu. Saya mengalami kebuntuan di situ. Kemudian saya dengan data yang saya dapatkan, saya coba bawa ke dosen pembimbing saya, Mbak Aida. Hal yang menarik yang waktu itu yang menjadi sebuah tamparan bagi diri saya ketika Mbak Aida mengatakan ketiadaan data itu adalah sebuah data juga gitu. Itu menjadi ada hal yang terbuka begitu. Dimana ketika saya melihat di sana, yang saya lihat hanya tentang mama-mama yang memiliki HEDI. Padahal sebenarnya juga ada mama-mama yang tidak berHEDI, yang memiliki umur yang sepantaran dengan mama-mama yang berHEDI begitu. Dan itu menjadi jalan pembuka bagi saya untuk melanjutkan penulisan tesis saya, yang akhirnya dari perspektif, waktu itu saya menggunakan perspektif interseksionalitas. Di situ saya mencoba menggali bagaimana ketiadaan HEDI ini juga menjadi sebuah data yang penting bagi penelitian saya. Menurut kamu potensi Melaka atau tato perempuan di sana masih banyak hal yang bisa digali nggak? Mungkin untuk peneliti-peneliti setelah kamu yang tertarik di bidang ini. Oh iya, tentu banyak sekali untuk kita bisa banyak menggali apa yang ada di sana selain mengenai Malakanya sendiri gitu. Di sana juga ya hal yang menjadi banyak pertanyaan ketika di sana adalah bagaimana di sana kan menganut sistem kekerabatan matrilineal begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan juga bagi kita, apakah sistem kekerabatan matrilineal itu dari dulu sampai sekarang itu masih dilakukan dengan ya masih senantiasa dilakukan oleh masyarakat di sana seiring berjalannya modernisasi sampai saat ini begitu. Itu menjadi pertanyaan saya, dan masih banyak hal yang lain ketika saya sempat menanyakan mereka juga membuat kain tenun, di mana ada beberapa kain tenun dengan motif yang berasal dari tato oleh para mama-mama di sana begitu. Nah, itu mungkin itu juga bisa menjadi sebuah ide yang menarik gitu. Tapi saya mendorong bagi para masyarakat di sana, teman-teman peneliti yang memang berasal dari sana untuk menggali lebih lanjut, karena sepertinya kita perlu perspektif-perspektif yang memang dari sana ya, tidak hanya dari luar yang meneliti sebuah tempat kemudian dibawa lagi ke tempat asalnya, tapi sepertinya hal yang menarik adalah ketika, hal yang membahagiakan adalah ketika orang sana peduli dengan kebudayaan yang di sana, dengan perspektif mereka kemudian dibawa ke luar. Itu akan lebih menarik sepertinya. Closing statement? Ketiadaan data adalah sebuah data. Terima kasih Mbak Aida. Oke, Kak.